Inna fis sadaqati asyru khisalin mahmudah, khamsun fid dunya wa khamsun fil akhirah. Sesungguhnya dalam sedekah itu ada 10 perihal yang terpuji. 5 perihal itu ada di dunia dan 5 perihal yang lainnya ada di akhirat. Yang pertama, anna fiha tadhiran lil mal, bahwa sedekah itu menjadi pencuci harta, pembersih harta. Karena ketika kita mendapatkan harta secara tidak sengaja dan kita tidak ketahui, ternyata ada campuran-campuran yang tidak halal. Ada syubhat-syubhat yang masuk di dalamnya. Maka disitulah kemudian kita diberikan cara, diberikan jalan supaya bagaimana harta kita ini menjadi bersih, menjadi baik untuk keluarga kita, bermanfaat untuk keluarga kita, ya, dan tidak menjadi sumber kerusakan dalam keluarga kita. Yang kedua adalah juga tadhirul badani minadz dzunub, membersihkan badan dari dosa, diampuni dosa kita. Terutama adalah bersih hati kita, ya. Dikurangi rasa cinta kita pada dunia, karena cinta kepada dunia ya, di atasnya cinta itu ya, itu menjadi penyakit hati. Jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut itu adalah penyakit hati. Dan itu bisa bersih kalau kita bersedekah. Enteng mengeluarkan sedekah, tidak menganggap bahwa harta itu segala-galanya, menganggap bahwa harta itu tidak lebih seperti debu yang kita injak setiap hari. Begitu ringannya, begitu sepelenya dunia itu dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan sedekah yang kita lakukan. Maka kita diberikan harta itu sesungguhnya adalah supaya kita diberikan, sebenarnya kita diberikan kesempatan oleh Allah supaya kita bisa bersedekah kan? Jadi kita diberikan harta oleh Allah itu artinya Allah sedang, ya kan, memberikan kesempatan kita, termasuk menguji kita, ya. Apakah kita mau sedekah atau tidak? Nah, kalau kesempatan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, loh, bisa jadi Allah kemudian tidak lagi memberikan kesempatan kita untuk bersedekah. Nah, ini orang dikasih kesempatan nggak mau pakai, udah pindahin aja ke orang lain. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali, kan ada istilah begitu. Yang ketiga adalah anna fiha daf'ul bala'i wal amrad, bahwa sedekah itu bisa menolak bala dan menolak penyakit. Jadi sedekah, jadi kalau kita definisikan, sedekah bisa menolak bala dan sakit. Orang sakit dan orang kena musibah belum tentu karena tidak sedekah. Paham ya? Sama dengan orang sholat, ya kan? Orang sholat itu akan diberikan kesehatan. Bukan berarti orang sakit kagak sholat, ya kan? Karena tidak ada adatul hasr namanya, ya, pembatasan. Jadi orang yang bersedekah berpeluang untuk terbebas dari bencana atau terbebas dari sakit. Tetapi orang yang kena bencana atau orang yang kena sakit bukan berarti tidak bersedekah. Bisa jadi ada sebab yang lain, di antaranya adalah bisa jadi itu ujian. Itu ujian. Dan sedekah pasti ada manfaatnya. Kan tadi ada 5. Kalau nggak kena ini, nggak semuanya juga, gitu kan? Atau kalau dalam ilmu kita ta'lim muta'alim itu, ya kan? Kalau seandainya doa itu, kalau seandainya musibah itu harus terjadi, maka doa membuat musibah itu menjadi ringan baginya, karena ia diberikan kesanggupan untuk bertahan dan bersabar. Sedekah juga begitu.
seandainya dikasih sakit pun, dikasih musibah pun, maka dengan sedekah kita diberikan kesanggupan untuk menghadapi bencana, ujian ataupun menghadapi sakit tadi. Sehingga kaidahnya nggak bisa kemudian gini, ya kan? Misalnya kaidah orang sholat itu mencegah keji dan mungkar. Lalu kaidahnya, nah itu orang sholat melakukan kemungkaran, itu nggak bisa kaidah begitu, ya kan? Kaidahnya adalah dia sholat aja masih berbuat mungkar, apalagi kagak sholat. Dia sodakoh aja masih sakit, apalagi nggak sodakoh, tambah sakit. Kira gitu. Nah, seringkali orang-orang liberal itu pakai kaidah yang sebaliknya, sehingga kaidah-kaidah agama itu tidak dipakai. Orang silaturahim panjang umur itu mati, ini kan silaturahim mulu misalnya, ya. Jadi begitu. Yang keempat adalah di dalam sedekah itu ada itu qaulus surur 'alal masakin. Ya. Ada kita menularkan kegembiraan dan kebahagiaan kepada orang miskin. Yang terakhir, yang kelima adalah anna fiha barokatun fil mal. Bahwa dalam sedekah itu ada keberkahan dalam harta, keluasan dalam rezeki. Allah berfirman di dalilnya Sabah 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Apa yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya. Allah